itu bukan masalah mitos atau fakta, itu lebih masalah edukasi. Dalam arti kata, kan pantai selatan itu kan hijau warnanya. Iya, Coba Mas Don ingat-ingat. birunya lebih ke hijau Ya. ya. Nah kalau kita pakai baju hijau, terus ada yang tenggelam, polisi laut nggak bisa nemuin, berarti nggak bercerita tentang beliau. Aku bilang, saya bercerita tentang kebenaran. Bahwa sosok Ibunda Ratu Pantai Selatan itu tidak sama dengan apa yang dikisahkan di film-film. Kita pernah mendengar namanya Ibu Ratu Pantai Selatan atau Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Kalau saya manggil Ibunda. Ibunda. Rasa penghormatan kepada beliau. Betul. Dan kedua, kita pernah mendengar dengan istilahnya Nyi Roro Kidul. Gitu. Kita pernah mendengar yang namanya Nyi Blorong. Nyi Blorong, iya saya pernah Ya, dengar juga. kita pernah yang mengenal namanya Dewi Lanjar Dewi Lanjar. atau Ratu Rengganis. Ya, beliau itu adalah sosok yang berbeda. Itu hanya asumsi gitu loh, bahwa Asumsi. banyaknya kejadian kecelakaan di Pelabuhan Ratu karena memang, di Pantai Selatan karena memang ada sosok dikait-kaitkan. Dikait-kaitkan. Bahwa yang saya pastikan bahwa gini, yang terjadi di situ adalah ya jin-jin di sekitar situ, istilahnya ecek-eceknya lah. Gitu loh. Dan sebenarnya Ibu Ratu pun bisa untuk langsung mematikan jin-jin itu, yang siluman-siluman yang jelek-jelek itu, yang bau-bau itu bisa langsung. Cuman beliau pun dapat tugas untuk menguji lagi manusia. Iya betul. Beliau itu tidak suka loh kalau kita minta kepada beliau. Ya betul. Itu berangkat aku hari itu juga, aku berangkat ke Pelabuhan Ratu, kata dia yang tempat disuruh, aku pegang nih tulisan yang bacaan Arab ini nih. Aku sampai di sana, aku disuruh wudhu dulu. Feni wudhu dulu. Setiap kamu sentuh air, kamu harus wudhu. Jadi memang sampai sekarang aku lakuin bahwa setiap aku sentuh air, aku wudhu. Mau air kolam renang, mau air sungai, mau air kali, mau air apapun itu. Itu dipakai untuk wudhu ya? Untuk wudhu. Terutama di alam. Ya. Jadi aku sampai, aku wudhu dulu, aku wudhu selesai. Aku disuruh nyelam sendiri. Nggak ada yang bimbing Mas Don. Aku cuma baca yang ada di tulisan ayat Al-Quran itu, aku baca, aku diam Mas Don, aku diam nih. Ini apa yang terjadi? Namanya kita lulus, aku lulus sarjana hukum lagi Mas Don. Bayangin, kan di luar ekspektasi aku. Kenapa jadi lulus? Ya? Kenapa jadi lulus hukum jadi ngadepin kayak beginian gitu kan? Betul. Nah akhirnya aku disitu diam. Tiba-tiba aku yang tidak memahami, si Feni yang benar-benar masih belia banget tidak memahami, ketika itu pusaran air ngelilingin aku. Jadi aku dikelilingin sama pusaran air, dan itu saksinya banyak, termasuk penjaga warung. Di Sukawayana tadi itu. Muter kayak muter-muter aja, kayak aku tuh kayak diputerin sama pusaran air. Gitu. Saat diputerin itu, aku langsung Sampurasun, Assalamualaikum. Aku kan nggak ngerti masalah Sampurasun, Assalamualaikum. Aku nggak berguru. Aku nggak punya guru, ibaratnya seperti itu dari kecil juga nggak pernah. Aku cuma modal hidup apa adanya, apa yang ada di hati aku, dan aku nggak mau munafik orangnya. Suka-suka, iya, kayak gitu. Aku orangnya tuh kayak gitu, dan itulah aku nggak pernah nunjukin apa yang jadi urusanku sama Tuhan. Jadi orang tuh taunya ya Feni, ya udah Feni rambutnya ini pakai begini, udah apa adanya aja gitu. Cuma kalian nggak tahu apa yang aku lakukan di rumah gitu. Nah setelah itu pas aku Sampurasun, hadirlah sosok itu. Nah seketika yang namanya badanku, tubuhku langsung sungkem. Otomatis langsung Ucapin salam kayak gitu. Nah terus udah selesai kayak gitu, aku laporkan ke Kasepuhan. Terus kata si Kasepuhan ini, beliau bicara yang nggak aku sangka-sangka Mas Don. Beliau bilang, Feni, dibilang gitu, nggak bakal aku lupain. Feni sepanjang laut selatan, Feni aman. Saya bingung kan. Terus kan Feni jaga. Terus, nah namanya anak orang lulus kuliah digituin, jaga apaan? Saya lihat diri aku kan, apa yang harus dijaga? Keadaanku kayak gini gitu loh, dan istilahnya banyak dosa juga, istilahnya juga ibadah juga nggak sempurna banget. Cuma berusaha untuk selalu menjadi lebih baik ke depan dalam ibadah, iya. Cuman kalau dikatakan benar-benar juga namanya manusia ya, nggak mungkin juga gitu kan. Cuman ketika beliau bicara kayak gitu, aku cuman iyain aja. Aku nggak ngerti apa yang terjadi, aku bilang iyain aja. Nah udah sampai situ mulailah muncul hal-hal yang di luar logika aku. Aku mau menghindarin Mas Don, udah nggak bisa, dihantam lagi. Semakin aku ngelawan, semakin aku dihantam. Gitu. Tapi ada pesan dari Bunda Ratu nggak buat Feni? Oh, ada gitu. Jadi aku pernah salah satu stasiun TV, nggak bisa mungkin disebutin ya, yang pernah bukan menantang ya,
berani nggak bercerita tentang beliau? Aku bilang, saya bercerita tentang kebenaran. Bahwa sosok Ibunda Ratu Pantai Selatan itu tidak sama dengan apa yang dikisahkan di film-film. Tidak. Tidak sama dengan Cerita-cerita yang cerita menakutkan film. di film-film tuh tidak. Sama sekali tidak seperti itu. Dan aku berani berkata kayak gitu. Karena apa? Apa yang aku ceritakan nggak ada sisi keuntungan yang harus aku ambil. Iya, iya. Aku nggak menjual apapun dalam diri aku, tidak ada. Aku tidak menjual jimat, aku tidak menjual apapun dalam diri aku. Cuman aku bercerita bahwa sosok Ibunda Ratu tuh tidak sama dengan yang seperti di film-film yang menampakkan keseraman, yang menampakkan kesadisan, yang menampakkan untuk hal kezoliman. Nggak ada seperti itu. Beliau itu adalah Nurul Fatimiyah, cahaya dari segala wanita. Lebih dari ibu, dari ya emang sosok ibu ya, lebih ke sosok ibu ya. Ibu, dan dia Masya Allah. Dan beliau pun sangat menghormati Rasulullah SAW. Tidak ada beliau menghujat, tidak ada beliau gencatan dengan Rasulullah SAW. Beliau pun bersalawat juga. Kalau beliau adalah seorang iblis ya, beliau nggak akan mau bersalawat. Oke. Jadi yang selama ini beredar di masyarakat, di film, di sinetron sekalipun, di cerita-cerita horor itu, sebenarnya yang mereka kisahkan siapa? Itu hanya asumsi gitu loh, bahwa Asumsi. banyaknya kejadian kecelakaan di Pelabuhan Ratu karena memang, di Pantai Selatan karena memang ada sosok dikait-kaitkan. Dikait-kaitkan. Bahwa yang saya pastikan bahwa gini, yang terjadi di situ adalah ya jin-jin di sekitar situ, istilahnya ecek-eceknya lah. Gitu loh. Dan sebenarnya Ibu Ratu pun bisa untuk langsung mematikan jin-jin itu, yang siluman-siluman yang jelek-jelek itu, yang bau-bau itu bisa langsung. Cuman beliau pun dapat tugas untuk menguji lagi manusia. Ya betul. Beliau itu tidak suka loh kalau kita minta kepada beliau. Tunggu nih Teh, karena atau mungkin penyebutannya yang banyak berbeda ya kan di masyarakat ya. Karena saya pernah dengar antara Bunda Ratu Kidul, Ibu Nyai Ratu Kidul, Ibu Ratu, sama dengan Nyai Roro Kidul. Beda sekali. Jadi Nyai Roro Kidul itu beneran ada? Ada. Tapi siapa dia sebenarnya? Nah, jadi gini yang perlu aku luruskan, bahwa kita pernah mendengar namanya Ibu Ratu Pantai Selatan atau Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Kalau saya manggil Ibunda. Rasa penghormatan kepada beliau. Betul. Dan kedua, kita pernah mendengar dengan istilah Nyi Roro Kidul. Kita pernah mendengar yang namanya Nyi Blorong. Nyi Blorong, iya saya pernah dengar juga. Kita pernah yang mengenal namanya Dewi Lanjar. Dewi Lanjar. Atau Ratu Rengganis. Ya, beliau itu adalah sosok yang berbeda. Nah, di antara mereka semua ini tertingginya adalah Ibu Ratu Pantai Selatan, Ibunda Kanjeng Ratu. Nah, kalau Nyi Roro Kidul ini memang beliau ini tidak jahat, tidak. Beliau ini adalah memangnya dulu ada sejarah dari Pajajaran yang memang beliau itu adalah salah satu anak dari seorang raja dari Pajajaran. Nah itu menurut aku benar, yang bernama Ratu Kandita itu. Itu ada tempat petilasannya itu di Karanghawu, di sudut sana di atas, di dekat tempat petilasannya Pak Soekarno. Yang Batu Soekarno itu ya, dekat Batu situ. Nah ya? itu di situ dia beliau. Sih menarik karena kebetulan saya sempat main ke Karanghawu itu ya, yang tebing sampai ke Batu Soekarno itu, memang ini yang Nyai Roro Kidul tadi berarti ya? Iya, beliau Kandita itunya di situ. Nah, Nyai Roro Kidul ini yang saya dengar sebagai istri para raja. Bukan, ini betul nggak sih? Bukan. Beda ya? Bukan, Ibu Renda Ratu. Oh, Ibunda Ratu justru. Tapi bukan semua raja. Yang hakikatnya, yang tarekatnya, yang syariatnya udah mencapai. Dan beliau menunjuk siapa yang beliau mau, yang sudah teruji akan keimanannya. Beliau itu paling suka sama orang yang apa adanya, tulus, ibadahnya ke Allah bagus. Beliau suka justru yang kayak gitu-gitu. Mau perempuan, mau laki, beliau tertarik. Tapi kalau laki memang banyaknya raja. Banyakkan raja ya, karena memang tugasnya memimpin negeri. Iya. Nah, satu cerita yang masih mungkin banyak perdebatan di luar sana Teh, ada keterkaitan dengan pendahulu kita Presiden Soekarno. Apa betul Teh, ini ada hubungannya Ibunda Ratu ini dengan Presiden Soekarno? Jadi gini, memang Pak Soekarno itu begitu mengagumi Ibunda Ratu.
begitu mengagumi, begitu mencintai. Wujud kecintaannya aja ketika beliau membangun Hotel Indah Samudra di Pelabuhan Ratu. Itu wujud kecintaannya. Dibikinkanlah kamar. Oh, dibuatkan kamar. Jadi kamar itu ya memang yang buat Pak Presiden Soekarno dipersembahkan untuk Ibunda Ratu. Tapi bukan berarti orang-orang akan berpikir bahwa di sana ada Ibunda Ratu. Tidak ada. Karena banyak kan sekarang, ya mungkin dari dulu ya, kalau mau semedi atau mungkin mau ada ritual gitu kan, karena mungkin tempatnya udah di set seperti itu, ya ada lukisan Ibunda Ratu juga kan. Orang-orang berpikir ya tempat tinggalnya di situ. Enggak, bukan di situ. Enggak ada. Beliau enggak ada sama sekali di situ. Jadi itu hanya wujud ya, hanya penghargaan. jin-jin aja yang ada di situ, jin-jin iseng yang lewat. Yang dikasih kamar, jin-jin di situ aja. Yang asumsi-asumsi enggak ada. Enggak ada. Beliau enggak ada di situ. Tapi berarti salah kaprah orang selama ini ya udah kelewatan ya, sampai ibaratnya banyak memohon kekayaan. Enggak ada. Beliau enggak suka sama sekali. Justru enggak suka sama Enggak sekali. suka. Beliau dengan kerendahan hati beliau ngomong gini, ketika ada manusia tuh yang bertapa dan meminta itu, beliau akan berkata bahwa beliau akan mengarahkan bahwa mintalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Beliau akan mengarahkan seperti itu. Andai pun saya mengabulkan, kata beliau, itu pun atas ridhonya Allah. Bukan karena saya yang memberikan, tapi karena Allah, tuh beliau. Jadi tidak ada. Jadi kalau sampai ada orang merasa berhasil dari situ, bisa jadi malah jin ya mungkin. Jin. Emang untuk bukan menggoda ya, untuk menguji keimanan kita. Iya, betul. Dengan mudahnya Allah menghapus semua. Iya, saya sering dengar Ya, ceritanya. dengan mudahnya juga Ibu Ratu memberantas mereka semua. Tapi kenapa masih terpelihara makhluk-makhluk seperti itu? Ya karena untuk menguji keimanan kita, biarin aja untuk menguji keimanan kita. Ya. Jadi bukan agen dari iblis atau segala macam. Ini justru sosok yang mulia ya. Sosok yang mulia, Nurul Fatimiyah. Nurul Fatimiyah. Iya, cahaya dari segala wanita. Dan beliau tuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada Rasulullah, dan beliau tuh berselawat. Iblis tidak mau salawat. Kalau beliau adalah kalau beliau adalah buruk, beliau nggak mau salawat. Cuman banyak hal-hal manusia tertentu selalu berkata, menjual sesuatu, menjual jasa dengan atas nama Ibunda Ratu Pantai Selatan. Aku nggak setuju. Iya, betul. Jangan seperti itu gitu. Jangan kita membawa terlalu jauh. Kemauan kita di dunia tuh jangan terlalu jauh gitu loh. Iya. Saya yakin di balik ini banyak motif ekonomi juga berperan di situ ya. Iya. Orang mungkin mengatasnamakan Bunda Ratu, kemudian ada benda-benda yang mungkin diambil dari Pantai Selatan lah, yang akhirnya dihubung-hubungkan dengan Bunda Ratu, ya kan, dijual jasanya juga gitu ya. Banyak yang seperti itu, maksudnya. Jangan bilang aja apa adanya. Oke, kita dapat dari mana Pelabuhan Ratu? Kita dapat dari mana? Jelaskan nggak apa-apa. Kalau memang dapat dari Pelabuhan Ratu nggak apa-apa. Tapi Allah alam, jangan lupa mengucapkan gitu. Ini nggak tahu apa ada peninggalan Ibu Ratu atau bagaimana. Tapi jangan membawa itu untuk membawa ke orang bahwa ini bisa benar, kamu bisa kaya, kamu bisa sehat, kamu bisa ini karena saya dikasih sama Bunda Ratu Pantai Selatan. Jangan berkata seperti itu. Jangan jualan dengan seperti itu. Semua atas izin Allah ya. Semua atas izin Allah, karena beliau pun tidak suka. Tapi benar nggak sih Teh yang dilukiskan, digambarkan oleh orang-orang sosok Bunda Ratu di lukisan seperti itu? Enggak. Beda. Lebih cantik. Itu mah kalau yang di lukisan mah cantiknya masih manusia, masih manusiawi. Iya. Beliau lebih indah, nggak mampu ngelukis ininya. Susah penggambarannya ya. Susah. Itu hanya ada di pikiran mereka ketika pelukis berkata, nggak nyampe. Ya udah, ibu kan orangnya, ibu tuh kok orangnya sih. Ibu tuh, beliau itu tuh apa ya, kalau Jawa tuh rendah hati gitu. Asor, ya. Dengan kelembutannya beliau, ya wes sosokku ditampilkan seperti itu ya selama masih ya wes untuk kamu. Beliau tuh seperti itu. Masya Allah sosoknya. Iya. Apalagi sekarang sampai sekarang tuh banyak orang salah kaprah yang tadi bilang ada Nyai Roro Kidul, ada Nyai Blorong, ada yang melukiskan mungkin salah kaprah juga Bunda Ratu Kidul, ada ularnya. Jauh banget. Nggak ada, Bunda Ratu nggak ada, itu blorong yang kayak gitu. Itu blorong justru. Itu blorong. Nah, ini orang-orang yang tadi wujud yang tadi disebut TV ini
Mereka sih sebenarnya siapa? Yang mana? Ada Nyai Roro Kidul, Nyai Blorong, tadi ada Dewi Lanjar. Dewi Lanjar. Nah, kalau Dewi Lanjar itu penguasa Ratu Pantai Utara atau namanya itu adalah Ratu Rengganis. Petilasannya itu ada di Pangandaran. Pangandaran. Ya, di Gua Pangandaran itu ada. Tempat pemandiannya juga ada. Orang Pangandaran terkadang menyebutnya itu Ratu Rengganis, bukan Dewi Lanjar. Iya. Dan beliau itu adalah sosok wanita suci. Sangat suci, sangat menjaga kesuciannya. Dia adalah seorang ratu. Saat itu beliau itu menjaga kerajaannya, sehingga ibu ratu itu menyarankan beliau itu untuk menyamar menjadi ronggeng, penari. Karena kerajaan itu pengen dihancurkan oleh perompak ya. Yang bajak laut gitu. Dan beliau tidak meninggal. Berarti Dewi Rengganis ini memang mungkin udah terbiasa berbaur dengan masyarakat ya, Teh? Iya, dan bisa menyerupai. Tapi gitu. siluman takut sama dia. Siluman juga takut sama dia. Kalau yang di pantai selatan ini lebih ke Ibunda Ratu Pantai Selatan sama Nyi Roro Kidul. Yang di seberangnya, utaranya, di baliknya bukan seberangnya ya berarti ya. Ini Dewi Lanjar atau Ratu Rengganis. Tapi tugas mereka sama, menjaga laut. Menjaga laut. Makanya saran aku tawasul kirim Al-Fatihah buat beliau-beliau semua gitu, karena kita manusia bisa apa sih? Gitu loh. Kalau dengan ibadah kita gitu, kita tetap membutuhkan karomah. Ya dengan kirim Al-Fatihah kan kita tetap berdoa ke Allah agar terjaga semua kondisi alam. Ya. Satu lagi Teh. Yang tadi disebut ada Nyai Blorong. Nyai Blorong itu siapa? Saya pernah dengar namanya Nyai Blorong ini anaknya Nyai Roro Kidul, betul nggak Teh? Enggak lah. Bukan ya? Bukan. Nyai Blorong ya dengan kediriannya dia sendiri, yang dia memang ditugaskan untuk menguji manusia. Oh, oke. Mungkin dengan apa ya? Treatment yang beda untuk menguji. Iya, tapi beliau hormat ya Ibu Ratu. Ya. Jadi dengan mudahnya kok untuk menghancurkan hal-hal seperti itu. Cuma kenapa masih ada ya untuk menguji manusia itu sendiri. Nah, kitanya ini nih, jangan sampai terkecoh. Seperti ada istilah, gak boleh pakai baju pantai ke pantai selatan pakai hijau. Itu benar Teh? Enggak. Jadi gini loh, itu bukan masalah mitos atau fakta. Itu lebih masalah edukasi. Dalam arti kata, kan pantai selatan itu kan hijau warnanya. Coba Mas Don ingat-ingat. Birunya lebih ke hijau ya. Nah kalau kita pakai baju hijau, terus ada yang tenggelam, polisi laut nggak bisa nemuin. Oh iya, Susah. lebih masuk akal ya. Iya betul. Jadi ya karena kan selama ini di lukisan, kemudian di gambar-gambar itu selalu dengan baju hijau, selendang, terus katanya kalau menyerupai, kalau ada yang pakai baju hijau, itu nggak boleh karena menyerupai beliau ini. Ya, itu nggak ada hubungannya sama sekali. Nggak ada hubungan sama sekali. Itu demi keselamatan kita. Kalau kita ada apa-apa main di laut, kalau pakai baju hijau kan nyaru sama pantainya, gitu. Iya. Masalahnya masalah tentang itu aja, keselamatan. Iya, selama ini orang udah terlanjur berada di masyarakat, ada dihubung-hubungkan gitu ya? Iya, selalu dihubung-hubungkan untuk membangunnya seperti di film-film itu, bahwa beliau senang dengan hal-hal seperti itu. Nggak ada yang serem-serem, itu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali ya. Menyukai bunga ya. Menyukai bunga. Tadi tuh mawar merah. Nah, saya penasaran, Teteh ini sampai nyari bunga. Iya. Nyari bunga, ada mawar merah, kemudian sedap malam. Ini nyari informasi atau memang ada? Enggak nyari informasi. Emang langsung Emang, ada iya, hal ini ya, ada ya mungkin ada tersirat dari Bunda Ratu sukanya seperti itu ya. Sama melati. Dia memang senang dengan hal keindahan lebih Keindahan beliau itu. Beliau nggak ada hal yang menyeramkan. Ya bersyukurlah bisa bertemu dengan beliau justru. Nah Teh, kamar yang 308 ini yang di Pelatuan Ratu, selama ini kan lebih banyak seharusnya sebagai objek wisata aja ya. Iya. Tapi sampai sekarang masih dipakai untuk kayak orang penglaris gitu nggak sih Teh? Masih ada yang ngasih apalah taruh di situ, lipstiknya. Masa ibu mau pakai lipstik di situ? Ini ngapain ibu pakai lipstik di situ? Ibu bisa dapetin, aduh masya Allah, nggak perlu ibu lipstik. Perlu, ya.